Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 20 Mei berjudul Rela Kehilangan Hak untuk Dihormati. Rela kehilangan hak untuk dihormati. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah Anak yang memiliki segala kemuliaan, kekuasaan, dan kehormatan sebagai Tuhan. Artinya sebagai penguasa yang dipercayai Bapa mengatur jagat raya ini. Kesediaan Tuhan Yesus meninggalkan tahta kemuliaannya adalah kerelaan kehilangan hak-haknya. Dalam sejarah kehidupan, Tuhan Yesus selama dalam dunia ini dengan memakai tubuh daging, Ia menampilkan kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, yang semua itu merupakan ekspresi, bentuk wujud dari kerelaan kehilangan hak-haknya. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, Ia juga telah kehilangan kehormatannya di mata sebagian besar orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak kehilangan kehormatan, tetapi di mata sebagian orang-orang Yahudi, Ia tidak terhormat. Dalam suatu kesempatan, Tuhan Yesus dituduh sebagai orang gila. Ia juga dituduh menggunakan kuasa pemimpin atau penghulu setan, yaitu kuasa Beelzebul, ya, dalam mengusir setan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengusir setan, Dia dituduh menggunakan kekuatan raja setan. Dengan tuduhan tersebut, maka Yesus telah didakwa sebagai kerasukan setan. Kehormatannya di mata manusia menjadi hancur sama sekali ketika Ia harus menghadapi pengadilan Pilatus, menghadapi imam besar dan Raja Herodes. Penduduk Yerusalem meneriakkan seruan yang sangat menyakitkan agar Yesus disalibkan. Akhirnya Tuhan Yesus disalib dengan tuduhan sebagai penghujat Allah dan penyesat rakyat agar melawan kaisar. Tuhan Yesus disalib dengan penilaian publik sebagai penjahat besar dan dipandang sebagai orang yang terkutuk. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus merelakan kemuliaannya hilang untuk sementara waktu. Yesus benar-benar rela kehilangan reputasi, harga diri, prestis. Saudaraku sekalian, dalam suatu percakapan, Yesus berkata, "Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Saudaraku sekalian, dari pernyataan Yesus ini jelas sekali menunjukkan bahwa Dia rela kehilangan hak kehormatan yang dimilikinya sebagai Tuhan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Keunggulan Tuhan Yesus sebagai Allah yang maha tinggi tidak menahannya untuk merendahkan diri. Keunggulannya sebagai Allah yang maha tinggi, Allah Anak maksudnya, tidak menahannya untuk merendahkan diri. Ekspresi kerelaan kehilangan hak dihormati manusia juga ditunjukkan Tuhan Yesus dengan tindakannya mencuci kaki murid-muridnya dalam suatu perjamuan terakhir sebelum Yesus menghadapi penderitaan kematian dan kebangkitannya. Narasi pembasuhan kaki sungguh mengejutkan. Narasi ini berlatar belakang Prapaskah, saudaraku. Robert Kisar menyatakan bahwa peristiwa pembebasan yang Allah kerjakan
bagi umatnya dalam beberapa hal merupakan sebuah pratanda bagi makna tindakan Allah dalam Kristus. Nah, ini penting untuk saya ulangi bahwa narasi pembasuhan kaki sungguh mengejutkan. Narasi ini berlatar belakang pra-Paskah, jadi sebelum peristiwa Paskah. Dan seorang penulis yang bernama Robert Kisar menyatakan bahwa peristiwa pembebasan yang Allah kerjakan bagi umatnya dalam beberapa hal merupakan sebuah pratanda bagi makna tindakan Allah dalam Kristus. Sikap Tuhan Yesus merendahkan diri sedemikian rupa itu dinyatakan oleh Donald S. Whitney sebagai hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna ditunjukkan dengan kesediaannya melakukan segala sesuatu guna memenuhi tugas yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dinyatakan oleh Paulus dalam pernyataannya, saudara. Dalam pernyataannya Paulus berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib adalah realitas praksis dan praktis dari kerelaan Yesus kehilangan hak untuk dihormati. Disinilah dapat ditemukan puncak pengabdian Yesus kepada Bapa di surga. Jadi puncak pengabdian Yesus adalah ketika ia rela kehilangan segala kehormatannya yang dipresentasikan dengan kayu salib. Jadi puncak pengabdian Tuhan Yesus adalah tatkala ia rela kehilangan segala kehormatannya yang dipresentasikan dengan kayu salib. Nah, saudaraku sekalian, Paulus sebagai model seorang pelayan Tuhan yang telah menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin yang melayani, mengemukakan kesaksian hidupnya bahwa ia rela menjadi hamba bagi semua orang karena Kristus. Menjadi hamba berarti rela direndahkan, rela kehilangan kehormatan. Sikap hati seperti Yesus yang telah saya jelaskan adalah sikap hati yang harus diteladani oleh setiap kita yang menyatakan diri mengikut Dia. Para pelayan Tuhan harus rela kehilangan kehormatan di mata manusia demi tugas yang harus diemban atau ditunaikan. Tidak ada sesuatu yang boleh dapat menjadi nilai lebih dalam kehidupan seorang pelayan. Jadi nggak ada nilai lebih kita. Kalau kita berbangga, kita bermegah dalam salib, bermegah dalam penderitaan, saudaraku sekalian. Jadi tidak ada sesuatu yang boleh dapat menjadi nilai lebih dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Yang oleh karenanya, kita merasa memiliki hak untuk menjadi terhormat. Kalau kita merasa punya nilai lebih. Jangan berpikir punya nilai lebih. Kemeghan kita adalah salib. Jabatan sebagai pelayan gereja atau pelayan jemaat bukanlah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang lain. Sebab nilai atau kualitas jabatan bukan terletak kepada jenis jabatan tersebut semata-mata. Tetapi motivasi terdalam seseorang melakukan pekerjaan. Jadi kalau jabatan pelayan Tuhan di lingkungan gereja tidak dihargai orang, maka tidak perlu kita marah dan merasa tersinggung karena direndahkan. Untuk ini seorang pelayan jemaat tidak perlu memberi kesan bahwa dirinya adalah orang yang memiliki keunggulan dibanding dengan yang lain. Jabatan pelayan jemaat bukanlah jabatan yang menuntut orang untuk memberi penghormatan atau penghargaan. Sola Gracia.